perintah Allah kita bersama-sama dapat menjalankan ibadah sholat subuh. Karena itu ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Maka wajib hukumnya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada habiban junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang insyaallah bermasuk kita di dalamnya. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terus terang aja saya kangen nih Pak Yani, Pak Ketua DKM Sanudin dan jamaah. Rintisan untuk kajian tafsir ini kan saya sebenarnya waktu masih tinggal di sini merintis itu, inginnya ya minimal lah 1 tahun itu kita hafal tamat itu mengkaji tafsir Al-Quran. Namun qadarullah saya harus pindah ke tempat lain, tapi alhamdulillah wa syukurillah Ustaz Ridwanuddin bersedia untuk melanjutkan kajian tafsir yang dulu kita rintis di Masjid Al-Najib ini. Nah, waktu Idul Adha Ustaz Ridwanuddin ketemu saya, katanya ada pesan dari teman-teman pengurus DKM, termasuk bisikannya dari Pak Yani, ya kalau bisa selama Pak Ustaz Ridwan menunaikan ibadah haji, semoga beliau selamat sehat bisa kembali ke tempat ini, ya, diisilah dengan senang hati. Saya sanggupi meski memang terkadang ya karena urusan dunia ya, jadi kadang suka bablas kerja itu dari cuma 1 minggu sehingga di rumah pun jarang. Tapi ya demi kecintaan saya keluarga Villa Pamulang, karena saya tinggal di Villa Pamulang ini bukan sebentar, bukan hanya mencicipi, tapi cukup lumayan lama, sekitar 13 tahun. Jadi ya insya Allah jika nanti DKM menghendaki tapi untuk kajian tafsir tetap Pak Ustaz Ridwan ya, beliau nanti kita percayakan untuk mengisi tafsir Quran. Untuk kajian yang lainnya jika Bapak menginginkan ya insya Allah mungkin sebulan sekali sehingga dengan Ustaz Ridwan atau seperti apa teknisnya di pagi subuh gitu ya, ya insya Allah dengan niat sama-sama kita coba ini mudah-mudahan bisa ditunaikan. Karena Bapak kata Rasulullah, di dunia ini ada 3 taman surga yang jika kita mendatanginya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat ketika itu bertanya, apa saja ya Rasulullah taman surga yang diciptakan Allah di dunia ini, yang hakikat nanti gitu, yang abadi itu nanti. Tapi di dunia kata Rasulullah Allah ciptakan 3 taman surga. Yang pertama adalah tempat di mana antara rumahku dan tempat sholatku, panggilan istilah bahasa sekarang itu, tempat tinggalku sampai kepada antara tempat tinggalku dengan tempat sholat gitu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan roboh. Sekarang kalau kita di Masjidil Haram ya, sebelah kiri itu ada makam Rasul, sebelah kanan itu ada tempat imamin sholat di sini. Sampai ke belakang lurus antara makam Rasulullah sekitar ya paling sekitar 2 meter gitu ya, 2 meter kali 4 meter gitu, antara makam Rasulullah dengan tempat imam ya, itu disebut dengan rodo. Adanya hanya ada di Masjid Nabawi, hanya ada di Masjid Nabawi. Nah, karena itu kalau yang pernah haji maupun umroh dan tahu
hikmahnya ibadah di Ramadan itu luar biasa, Pak. Orang berebut untuk bisa paling tidak diam sejenak di Ramadan itu, karena jaminannya jika kita berdoa apapun yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kalau sekarang tertib, Pak. Nikmatullah, akhir Mei kemarin saya dan keluarga dan saya istri dan keluarga jemaah dari Yayasan Candi Cirebon berangkat umroh. Sekarang sudah tertib. Untuk laki-laki ngantri dulu, kita daftar dulu melalui travel, ngantri, kemudian diberi kesempatan alhamdulillah 15 menit di Ramadan. Cukup lama 15 menit itu. Sebelumnya mungkin Bapak juga pernah ada yang ngalamin, kita berebut masuk Ramadan itu. Jam 2 dini hari itu sudah kita berangkat ke masjid supaya bisa sholat ibadah di Ramadan. Itu luar biasa. Nah, tapi sekarang sudah karena tempatnya ditutup, aksesnya dari Bakti, dari Babung Nisa ya sudah timur itu dekat Bakti, itu sekarang ngantri. Tapi ibadah lebih tenang, tidak didorong-dorong orang, tidak ditendang orang, ketimpa orang besar dan sebagainya. Jauh lebih relatif lebih enak sekarang. Nah, itu yang pertama kata Rasulullah, taman surga yang Allah ciptakan di dunia. Yang kedua adalah majlis ilmu. Seperti ini nih, Pak. Apalagi luar biasa kita di pagi hari di mana kata Allah melalui ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW, sepertiga malam terakhir sampai kepada waktunya fajar itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita diisi dengan tolabul ilmi. Itu karena itu bolehlah, Pak, sekali-sekali di subuh yang lain boleh kesiangan. Tapi kalau ada majelis talim seperti ini, majelis ilmu seperti ini, lebih baik Bapak tidur cepat-cepat biar subuh di masjid dan mengikuti kajian ilmu. Sekalipun di masjid ngantuk gak apa-apa. Yang penting kita sudah duduk di taman surga yang Allah ciptakan ini. Karena itu pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ngerti, bagi orang yang tahu. Diawali dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Rakaat pertama baca alam nasyra, rakaat kedua baca alam. Itu pahalanya kata Rasul lebih kaya daripada orang kaya hak. Semua seisi dunia bisa dikuasai, bisa dimiliki. Artinya apa? Rahmat yang Allah berikan itu, ya, yang Allah anugerahkan itu, yang Allah turunkan itu akan diperoleh oleh orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ada satu riwayat, kalau Bapak bangun kesiangan di masjid sudah iqamah, pergi ke masjid belum sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, boleh habis subuh langsung sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah. Itu saking pentingnya tuh. Saking pentingnya kita menunaikan diperintah oleh Rasulullah menunaikan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Allah akan berikan seluruh isi dunia. Karena itu kalau kita sering baca lelucon gitu, siapa orang yang paling kaya? Nomor 10, ini nomor 9, 8, 7, 6, nomor 1 adalah orang yang mampu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nanti setelah kita sholat subuh, kita kajian seperti ini, jam 6:05 sampai jam 6:10 atau seperempat kita sholat sunnah isra, sholat sunnah subuh. Ini jarang yang menunaikan, Pak, jarang yang tahu nih. Sholat sunnah isra atau syuruk itu ada sholat sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di samping sholat sunnah yang ditunaikan pada malam hari. Kalau sholat duha Rasul kadang tidak tunaikan.
Karena kalau terus-terusan ditunaikan nanti khawatir oleh umatnya dianggap sholat wajib, dianggap menjadi sholat wajib. Gitu. Tapi sholat sunnah isyraq ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Rasul menjamin pahala bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah isyraq itu sama dengan pahala menunaikan haji dan umroh. Kalau kita menunaikan haji dan umroh, ya, niat karena Allah, seluruh rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan, balasannya apa? Jazaa'uhu ilal jannah. Balasannya tidak ada yang lain kecuali surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya diniatkan benar-benar kita untuk ya mengikuti kajian subuh hari, kajian di majelis ilmu ini, termasuk kajian-kajian yang lainnya. Gitu. Kalau ada malam hari dulu kan, kalau tidak salah malam minggu ya saya dulu minggu malam ya, minggu malam gitu. Ya sempatkan apa minggu malam sama minggu pagi kita duduk tenang sambil berzikir hatinya di tamannya surga Allah yang diciptakan Allah dulu. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, taman surga yang ada di dunia itu adalah rumah di mana terdapat anak yatim atau piatu. Itu termasuk taman surga yang Allah ciptakan di dunia. Karena itu Bapak dan Ibu hadirin, kalau kita ya, punya saudara, apalagi ya anak kita misalnya kebetulan yatim atau piatu, rawat dengan benar, didik dengan benar di rumah kita, termasuk perlakukan yang sangat-sangat mulia dan istimewa oleh kita. Karena ternyata rahasianya dijadikannya rumah kita sebagai surganya, taman surganya Allah di dunia itu karena ada anugerah anak yatim atau piatu ini. Dan jaminannya kata Rasulullah SAW, jika rumah di mana di situ ada anak yatim atau anak yatim piatu atau piatu, maka Allah jadikan rumah itu sebagai salah satu taman surga yang Allah ciptakan di dunia. Jadi kaitan dengan ini ya, mudah-mudahan majelis ta'lim yang kita laksanakan setiap subuh ini dijadikan sesuai dengan janji Rasul, dijadikan sebagai taman surganya Allah yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu kaji Al-Quran? Kenapa tafsir ini menjadi penting? Kenapa membaca Al-Quran ini menjadi penting? Kalau kita boleh yang membawa Al-Quran dilihat di surat Al-Fatir ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat dzalika huwal fadlul kabir. Nah, kata Allah, summa kemudian. Summa ini merupakan kalimat sambung. Ada ba, ada waw, ada summa. Nah, kalau ba itu berada fungsinya dua, sesuatu yang melekat. Misalnya artinya subhanalladzi asra bi'abdi. Nah, ba-nya itu disebut dengan ba isra. Artinya sesuatu yang menyertai. Kalau kajian dalam Isra Mi'raj itu, apakah yang diisrakan oleh Rasulullah oleh Allah itu Muhammad itu hanya ruhnya atau jasadnya juga? Dengan kata bi'abdihi, abdul itu adalah roh jasmani dan rohani. Jadi dengan bi itu artinya dengan jasmani dan rohani. Ada waw itu artinya dan ini yang ketiga adalah summa. Kemudian
berarti sebelumnya ada kalimat lain disebut siyaqul kalam, kalimat penyertanya. Summa kemudian, artinya ada riwayat sebelumnya, tidak begitu kemudian gitu. Summa kemudian aurasna, kami wariskan kata Allah. Nah, kenapa Allah ini menggunakan kata kami? Kalau saya kan anak, kalau kami kan nahnu gitu. Karena ini dhamir di akhir, jadi kalau di awal kan saya anak, kami nahnu, inna gitu kan, di akhir pakainya nah, summa ausna, kami wariskan. Kenapa pakai kata kami? Nah, ternyata Allah menggunakan kata nak, ya, artinya kami itu melingkupi Allah dan seluruh ciptaannya, melingkupi Allah dan seluruh umat yang sebelum-sebelumnya, umat Nabi sebelum-sebelumnya. Kemudian kami wariskan apa yang kami wariskan? Alkitab, yakni kitab suci Al-Quran. Summa awasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab suci Al-Quran, kata Allah. Alladzi, kepada orang-orang istofaina, yang terpilih. Summa awasnal ladzina istofaina min ibadina, dari hamba-hambaku. Jadi Al-Quran ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang terpilih di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kenapa kemudian ada yang mengimani kebenaran Al-Quran, ada juga yang tidak mengimani kebenaran Al-Quran? Mohon maaf, orang di luar muslim berarti kan tidak mengimani kebenaran akan isi Al-Quran. Itulah kata Allah, yang diwariskan Al-Quran itu memang istofain, hanya orang-orang umat hamba yang terpilih. Min ibadah, dari sekian makhluk yang namanya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak semuanya kata Allah yang diberi warisan berupa Al-Quran. Siapa? Ya, ini hanya orang-orang yang terpilih. Sesungguhnya semua hambanya Allah itu harusnya menjadi ahli warisnya Al-Quran dari Allah, tapi tidak. Allah hanya istofaina, hanya memilih orang-orang yang tertentu dari ibadina hamba-hamba Allah yang akan mewariskan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itu Bapak hadirin, patut bersyukur kita, karena kita menjadi ahli warisnya Allah terkait erat dengan Al-Quran. Ada orang yang disebut dengan hamba Allah di sana tidak menjadi ahli waris, gitu. Misal ada orang kaya raya, ternyata ada anaknya yang ternyata tidak menjadi ahli waris, tidak kebagian harta kekayaannya, tidak kebagian warisannya, pasti akan sangat-sangat sedih. Sebaliknya, yang mendapatkan warisan dan ahli waris yang mendapatkan ahli warisan pasti akan senang. Karena itu kita juga patut bersyukur, harus senangnya luar biasa menjadi ahli warisnya Allah yang akan menerima warisan anugerah berupa Al-Quran. Berarti kita menjadi orang yang terpilih. Tapi ingat, kata surat Al-Fatihah ayat 3 itu, summa awasnal ladzina istofaina min ibadina fa minhum, maka min ada sebagian hum di antara mereka, ya, humnya ini mereka ini siapa? Tadi itu istofaina, orang-orang yang terpilih itu, fa minhum zalimun li nafsi. Ada sebagian, ya, dari mereka yang telah diwariskan Al-Quran itu sikapnya apa? Zalimun li nafsi, jadi menganiaya dirinya, menzolimi dirinya sendiri.
Maksudnya apa menzalimi dirinya sendiri itu? Kalau dalam tafsir ada dua. Yang pertama, ya, dia udah tahu Al-Quran itu tuntunan, bacaan, ya, ajaran, tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya selaku muslim. Ini tafsir pertama, banyak. Lalu yang kedua nih, ada juga ahli tafsir yang menafsirkan zalimun li nafsi itu artinya orang yang sudah tahu bahwa Al-Quran itu tuntunan, Al-Quran itu adalah petunjuk, ya. Kan banyak tuh hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Minal huda wal furqan, dan pembeda mana yang baik mana yang buruk. Tapi udah tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, panduan, pedoman hidup nih. Ya. Harusnya kan dia baca, ya kan? Harusnya kan ngerti, harusnya kan paham. Setelah dibaca, dimengerti, dipahami, dilaksanakan, dijalankan. Tapi ini tidak. Itulah yang disebut dengan menzolimi dirinya sendiri. Kita sama-sama nih ingin belajar masak. Oke. Tata cara masak sayur asam yang enak. Diberi itu oleh chef terkenal panduan. Ini baca ya. Ini caranya, bahannya ini cara masaknya ini. Dijamin kalau mengikuti panduan itu 80% enak kalau sesuai dengan petunjuk itu. 20%-nya nasi tangan lah. Tapi 80% relatif pasti enak ikut panduan. Nah, udah dikasih panduan, nggak dibaca, gitu kan? Nggak dipahami, dan ketika masak sayur asam nggak dijalankan tuh. Kira-kira gimana kira-kira? Ya masaknya seenaknya aja lah, semau saya lah, semau gue lah gitu. Udah dijamin tuh, pasti nggak akan enak karena tidak sesuai dengan petunjuk. Atau kita mau ke Blok M, nggak tahu nih, kita sama-sama dari kampung, baru pertama kali ke Jakarta, nanya ke orang, atau kita cari panduan ke Blok M itu lewat mana ya? Supaya sampai tepat gitu ya, jalan tidak tersesat, tidak salah jalan, tidak khawatir ditangkap polisi karena salah jalan atau salah arah. Diberi panduannya ya, kalau mau ke Blok M nih, kalau dari sini jalannya ke sini lewat ini, insya Allah ya. Sudah mah kita tidak tahu, kita diberikan panduan, kita dikasih tahu, tapi nggak diikutin, nggak dipahami, nggak dibaca tuh, nggak dibaca, nggak digertiin, nggak dipahami, dan kita tidak jalankan petunjuk sesuai yang diberi. Kira-kira gimana kira-kira? Ya pasti tersesat, pasti itulah yang disebut dengan zalimun li nafsi. Wahai pewaris Al-Quran, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Kenapa baca aja nggak bisa? Ini sindiran nih buat kita semua. Baru kenapa baca aja nggak bisa? Padahal itu petunjuk. Karena itu kata Allah, kata Rasulullah, saking pentingnya Al-Quran bagi umat manusia, umat muslim sebagai manusia pilihan, pewaris Al-Quran itu membacanya huruf per huruf itu ada pahalanya, diberikan pahala Allah per hurufnya, bukan per ayat, bukan per surat. Harfin minal harfin min ayatil Quran. Huruf per huruf jika kita baca itu dihitung itu per huruf diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kita harus membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat tafsirnya Quraisy, kata beliau, zalimun li nafsi itu orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Ini
peringatan nih buat kita. Insya Allah tidak ada niat apapun. Sekarang tuh sudah canggih lah. Ibarat kata kita belajar sendiri, belajar mandiri pun ya, bisa, tapi lebih baik supaya bacaannya yakni makhraijul hurufnya benar, tajwidnya juga benar, kita harus didampingi oleh orang yang bisa, oleh guru yang bisa, yang mengerti pola bacanya, nyebut hurufnya, termasuk juga pola baca itu disebut dengan tajwid. Kalau nyebut huruf disebut dengan makharijul hurufnya supaya tidak salah. Karena kita baca kha dibaca ha itu sudah salah. Artinya menjadi lain. Karena itu sementara kalau kita malu nggak apa-apa belajar sendiri gitu ya. Sekarang sudah sangat canggih lah. Baca artinya bisa mendengarkan gitu ya, ditambah dengan misalnya mendengarkan syekh mana gitu, mengikuti itu insya Allah sudah bisa. Tapi jika ingin lebih bagus, lebih sempurna, kita didampingi dengan guru supaya tahu pola bacanya seperti apa, mengucapkannya ini makhrajul hurufnya seperti apa. Nah karena itu Bapak hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan karunia dan jalan kepada kita. Jika kita belum bisa baca Quran, yuk mulai. Sekarang itu mungkin ya dengan situasi kondisi masyarakat seperti ini, anak-anak yang bisa baca Quran itu mungkin ya dibandingkan dengan zaman kita dahulu di kampung, mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan yang belum bisa baca Al-Quran. Karena itu bagi kita yuk concern pendidikan Al-Quran itu bagi anak-anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting, supaya kita selaku orang tua, selaku kakek misalnya yang punya cucu, kayak Pak Nurdin ini mudah-mudahan punya cucu, tidak termasuk dikategorikan menurut surat Al-Fatih ini zolimun, ya, orang yang menganiaya diri sendiri gitu. Nah kalau menurut Quraish Shihab, zolimun li nafsi itu artinya orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah yang kedua, zolimun li nafsi faminhum muqtasid. Yang kedua adalah golongan orang yang berada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu muqtasid itu artinya apa? Kalau menurut golongan tafsir pertama, orang yang sudah bisa menjalankan seluruh kewajiban, tapi belum mampu menunaikan hal-hal yang bersifat sunnah, itu yang disebut dengan muqtasid. Masih mending kewajiban-kewajiban yang disyariatkan sudah bisa ditunaikan, tapi belum bisa menunaikan sunnah-sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Tapi masih penting nih. Nah, menurut penafsir yang kedua, muqtasid itu artinya adalah orang yang baru pandai membaca, belum bisa mengartikan dan memahami secara benar isi di dalam kandungan di dalam Al-Quran. Karena itu Bapak-bapak, insya Allah minimal ini kita sudah masuk kategori yang kedua yang disebut dengan muqtasid. Upayanya kita apa untuk meningkatkan kita ke golongan yang ketiga, yaitu kajian tafsir, ya, tarjamah dulu, kemudian tafsirnya maksudnya seperti apa yang rutin dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin ini. Itu dalam rangka upaya itu, gitu. Ya kalau batas sih kita sudah lancar, tapi mengerti ya, makna huruf per huruf, ya, makna per kalimat di dalam apa yang kita baca itu mungkin pengetahuan kita terbatas. Karena ya maklum dulu ya, kalau kita belajar Quran yang penting bisa baca dulu gitu. Kalau sekarang sudah canggih, hafid Quran itu huruf per huruf dan per kalimatnya itu mereka sudah paham, sudah mengerti artinya.
Nah, karena itu upayanya kita dalam rangka kita meningkatkan pemahaman kita setelah kita mampu membaca yang disebut dalam muqatasib itu adalah kita bersama-sama belajar tafsir yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi. Itu dalam rangka ini. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Jadi kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il amr, iqra, baca, perintah. Al aslu bil amri lil wujub, asli asalnya dari perintah itu menunjukkan wajib. Nah, iqra'ul Qur'an fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu kata Rasulullah syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah, syafi'an di yaumil qiyamah li ashabi, syafi'an di yaumil qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah, karena Al-Quran itu nanti di yaumil qiyamah, di hari-hari itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Sahabat ashab di sini artinya sahabat teman, artinya sesuatu yang menyertai hari per hari. Yang kita pegang, yang kita baca itu akan menjadi sahabat yang nanti kata Rasulullah akan memberi syafaat di yaumil qiyamah. Yashfi safi'an yaumil qiyamah li ashabi, akan menjadi memberikan syafaat bagi di yaumil qiyamah nanti bagi orang yang membaca. Mungkin Bapak sudah pernah baca riwayat ketika ada salah seorang manusia yang ketika di yaumil qiyamah mencari-cari syafaat yang akan dikejar, yang akan didapatkan. Datang ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, saya nggak bisa memberikan syafaat. Ya, datang ke Nabi Yakub. Nabi Yakub bilang, minta ke Nabi Yakub, aduh saya tidak bisa memberikan syafaat. Nah, datang ke Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim, saya tidak bisa memberikan syafaat. Coba ke Nabi Ismail. Nabi Ismail datang tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya ujung-ujungnya hanya satu Rasul Allah yang bisa memberikan syafaat, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kita kenal sendiri dengan syafaatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan syafaatul ummah. Nah, syafaatul ummah ini menurut ahli sunnah itu ada dua. Syafaat yang langsung diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat yang ditunjuk melalui Rasul, yakni salah satunya adalah akibat kita bersahabat, bergaul, membaca, artinya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah yang akan memberikan syafaat, artinya pertolongan kepada kita manakala kita nanti dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Karena apa? Di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap hamba yang bernyawa dha'iqah pasti akan mencicipi mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, tapi ingat ya, mencicipi itu kan baru sedikit. Tuwaffawna, Allah akan sempurnakan ujrohnya, apakah balasan moral atau pahalanya yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah, ini faqad faza. Kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innamal tuwaffawna ujurakum. Faman, barang siapa orang zuziha, yang ditarik secara cepat, 'anil nar, dari bibirnya neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke neraka pun surganya pun pinggiran, fakor, maka sungguh fajar, bahagia dan beruntung. Itu pakai kod fakor, sungguh beruntung dan bahagia. Nah,
faman zuziha, ibarat gini Pak, kita lagi mancing ya rame-rame di pinggir empang, kita kepleset, tiba-tiba ada orang yang narik kita secara cepat, gitu ya, set, nggak jadi kepleset empang, tapi kita masih berada di pinggirnya empang, di pinggir jalan, tapi sudah bibirnya empang. Ibarat seperti itu, yang bisa menarik ketika kita mau dimasukkan ke neraka, kemudian zuzia ditarik secara cepat, itulah yang disebut dengan syafaat. Yang disebut dengan pertolongan. Yang tadinya mau dimasukkan ke neraka, ada yang menarik secara cepat, gitu ya. Ada yang refleks ibarat itu, ketika mau kepleset, tiba-tiba ada yang narik ini. Kan nggak mungkin dimasukkan ke surga juga tengahnya, karena refleks, bukan sengaja dimasukin di blok sini. Inilah zuzijah, itulah menurut ahli tafsir, siapa yang bisa menarik secara cepat orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka itu, kemudian tidak jadi masuk neraka dan masuk ke dalam bibirnya surga itu, itulah syafaat. Apakah syafaat umat dari Rasulullah SAW, ataukah mungkin syafaat akibat kita sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran sehingga kita sudah seperti sahabat dekat, melekat Al-Quran itu dengan kita. Faman zuzi'a 'anil nar fa'udkhilal jannah faqad faza wa sungguh dia beruntung tidak dimasukkan ke dalam neraka meskipun hanya di bibirnya. Itulah yang disebut dengan syafaat, artinya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang ketiga dalam surat Al-Fatihah ayat 32 itu, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Sabiqun bil khairat, yakni orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Menurut penafsir golongan yang pertama adalah orang yang sudah mampu menjalankan seluruh wajibannya dan sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan yang golongan penafsir kedua, syabiqun bil khairat biidznillah, itu artinya adalah orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, bisa mengerti maknanya dan bisa memahami serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang utama. Sabiqun bil khairat biidznillah. Sabiqun bil khairat artinya orang yang berlomba-lomba untuk menunaikan kebaikan. Dalam arti lain, orang yang sudah mampu membaca ayat Al-Quran, tidak hanya mampu tetapi mengerti, tidak hanya mengerti tetapi paham, tidak hanya paham tapi sudah mampu kehidupan sehari-harinya digaris oleh Al-Quran. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia jalankan sesuai dengan guidance petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Zalika fadlullahil kabir. Yang demikian itu merupakan karunia dari Allah yang sangat-sangat besar. Nah, kajian tafsir yang dilaksanakan tiap minggu ini juga mudah-mudahan dalam rangka kita meningkatkan status. Ya, kalau sekarang kita masih muqtasid ya di tengah-tengah, mudah-mudahan kita meningkat ke derajat yang ketiga yang disebut dengan sabiqun bil khairat biidznillah, yang menjadi derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya memberikan semangat kepada bapak-bapak, yuk ikuti. Fadilahnya tadi sudah dua. Jika kita duduk dan datang di tempat majelis ilmu, berarti kata Rasulullah kita duduk dan datang ke taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Hak yang hakiki nanti, yang abadi nanti. Nah, yang kedua, mengikuti kajian tafsirnya adalah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat terhadap apa yang kita pelajari. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita bisa meningkat dari muqtasid golongan derajat yang kedua ke derajat yang utama yang ketiga.
ketiga yaitu disebut dengan sabiqun bil khairat biidznillah, sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas kita, derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kapan berhasilnya? Urusan hasil Allah, urusan proses kita. Yang penting kita sudah berikhtiar, yang penting kita sudah berusaha, ada niat untuk meningkatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan sesuai dengan yang disampaikan Pak Ketua DKM, mohon dipersilakan. Ada sedikit pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menyambut syafaat, Ustaz. Ya. Ada beberapa hal yang dilakukan kita bertawassul kepada Habib, kepada wali, kepada siapapun yang namanya, untuk karena kita berharap dapat syafaat. Apakah itu satu hal yang penting? Karena Ustaz tadi menerangkan bahwa syafaat itu semata-mata cuma dapat dari Rasulullah. Itu ya. Ya, baik. Ini ada ibroh pelajarannya. Bahwa Pak kan sering dengar, yuk kita ziarah ke makam wali ini, makam ini gitu ya. Nah, ini jangan sampai salah. Jangan sampai kita salah berdoa, jangan sampai kita salah berucap, karena akan menjadi musyrik, karena akan menjadi syirik. Gitu. Yang benar apa? Ketika kita datang ke makam-makam para wali, yang benar adalah doanya. Yang utama, ya Allah, semoga kemuliaan yang Engkau berikan kepada wali ini, ketakwaan yang luar biasa yang beliau tunaikan, derajat yang tinggi yang Engkau angkat baik di dunia maupun di akhirat, semoga Engkau sebutkan aja kemuliaan, derajat yang tinggi, ya kan, kewibawaan apa-apa bla 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 yang menjadi keunggulan masing-masing walinya itu Engkau anugerahkan juga kepada saya dan keturunan saya. Jadi mohonnya itu, minta tolongnya itu bukan ke orang itunya, tapi kita meminta tolong kepada Allah ketika kita berada di tempat orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sering dengar, kalau kita bergaul dengan tukang parfum kita akan wangi, ya. Kalau kita bergaul dengan tukang ikan asin katanya akan bau asin. Kalau kita bergaul dengan ini pasti akan ini. Nah, ketika kita berada di tempatnya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah juga memberikan kemuliaan, keistimewaan, derajat yang tinggi, ketakwaan, keimanan dan lain sebagainya juga diturunkan, diberikan dan digerakkan kepada saya dan kepada anak keturunan saya. Semoga aja tuh dengan kita datang bersilaturahmi meskipun hanya ke makbarnya, ya kan? Allah mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Kita dimuliakan juga seperti halnya Sunan Gunung Jati misalnya, keilmuannya, ketakwaannya, ya kan? Keteguhan hatinya, derajat yang tingginya di mata Allah maupun di mata masyarakat, bisa membantu kepada siapapun. Semoga juga itu karunia itu juga diberikan kepada kita, seperti halnya Allah berikan kepada Syekh Sunan Gunung Jati misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi, apakah orang-orang yang dianggap waliullah gitu ya, atau diangkat oleh Allah sebagai walinya Allah itu bisa memberikan syafaat? Bisa, tapi bukan syafaat yang disebut dengan karomah. Jadi mukjizat itu hanya dimiliki oleh Rasul. Kemudian yang kedua, ma'unah diberikan oleh Allah kepada orang soleh yang masih hidup. Dan yang ketiga adalah karomah. Yang kita minta itu adalah karomahnya, yaitu karomahnya itu yang kita bilang itu, yang kita baca tadi itu. Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan karomahnya para wali itu, kemuliaannya para wali itu? Ya tentulah kalau kita tidak pernah kenal, ya lah,
tidak pernah kenal, kita kira-kira kita dikenal atau tidak? Nggak akan dikenal. Kalau kita hanya kenal mungkin selewat-selewat, tapi kalau kita intens jemputnya, kita intens kirim doanya, ya karomahnya pasti akan balik kepada kita. Ibarat kita ingin didekat dengan pejabat, kenal aja enggak, gimana kita akan dapat manfaat dari pejabat itu bisa. Tapi kalau kita kenal, kita datang, kita akrab, oh ada posisi yang lowong nih, itu aja deh. Anaknya bagus, anaknya baik, saya kenal kok kepribadiannya, ibaratnya seperti itu. Nah itulah fungsi dari wasilah, fungsi dari tawasul, gitu ya. Fungsi dari ketika kita kirim doa dengan menyebut nama itu, kemudian memberikan wasilah berupa suratul Fatihah dalam rangka kita mengenalkan diri kita secara batin kepada orang yang sudah meninggal. Allah menciptakan abdul, hamba itu 3. Pertama ada yang disebut dengan jasmani. Yang kedua ada yang disebut dengan rohani. Nah, tengah-tengah antara jasmani dan rohani itu, kalau dalam bahasa sederhananya, bukan roda motor, al-bani. Jasmani itu urusannya manusia, tapi kalau udah urusannya rohani itu urusannya Allah. Rohani itu tidak ada mengenal keturunan. Misalnya saya punya anak saya anak biologis, anak jasmani. Ruhanianya bukan urusan saya, tapi berurusan Allah. Jadi banyak dalam riwayat dijelaskan, belum tentu meskipun dia anak kita di surga itu akan bersamanya itu adalah secara jasmani ketika berada di dunia. Kalau di akhirat nanti belum tentu kita bersama, karena kebersamaan itu harus ada satu frekuensi rohanianya. Dan urusan rohanianya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan manusia. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa bersama satu frekuensi rohanianya? Ya tentu apa yang menjadi perintahnya Allah, tidak hanya kita melaksanakannya sekali-sekali, tetapi terus kita olah, terus kita asah. Jadi maksudnya sholat itu kan ibadah jasmani, tapi ada ibadah rohani. Dengan kita berzikir secara, kalau dalam istilah tarekat itu kan ada zikir zahar, ada zikir khafi dan zikir sirri. Kalau zahar itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua masih terdengar suaranya, khafi. Yang ketiga sirri, hati kita yang selalu berzikir. Kemanapun kita bicara selalu mengingat Allah. Allah. Di mana? Coba kalau Bapak sudah bisa, itu berarti sudah bisa zikir sirri. Itu dalam rangka kita mendekatkan diri, menyambungkan rasa dengan ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup kita tidak cukup kita sholat lima waktu, tapi olah rasa kita, ruh kita, hati kita. Gitu. Kalau sholat kan lebih banyak gerakan jasmani. Tapi memang ini dipahami hanya tertentu. Nah, tapi mulai kita coba, mulai kita belajar. Hati kita tidak boleh mengenal, karena ruh itu ada di situ. Allah. Mulai kita coba belajar, tarik nafas, keluarkan Allah. Allah. Itu rasanya, caranya kita membedakan apakah kita ibadah rohani yang kita sudah bisa dulu ketika Bapak membaca kalimat Allah, hati Bapak bergetar. Coba rasakan. Kalau belum bergetar berarti kita belum sampai kepada ibadah rohaninya, baru sampai kepada ibadah jasmani. Tarik nafas, taruh perut, keluarkan Allah. Kalau sudah terasa dingin, sejuk, kemudian bergetar,
surat Al-Anfal. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, bergetarlah hati. Dan zadatuhum, tambah kepada mereka apa? Yang bertambah iman kepada Allah. Jadi kalau belum bisa merasakan ketika nyebut Allah bergetar, sejuk, segar rasanya, berarti kita belum bisa ibadah secara rohani. Tarik nafas, taruh perut, keluarkan, pasti badan kita. Nah, pertanyaan tadi, apakah bisa memberikan yang disebut dengan karomah, bukan memberikan syafaat? Karena jangankan orang alim, Nabi Rasul selain Rasulullah SAW tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Yang para wali, para aulia gitu ya, hanya memberikan karomah, keberkahannya gitu. Berkahannya Allah limpahkan kepada orang yang Allah angkat derajatnya, yang Allah muliakan, tentunya yang kuat ibadahnya, iman dan takwanya, juga semoga Allah juga anugerahkan karuniakan kepada kita. Nah, kalau tidak pernah disebut, mana mungkin kita bisa kenal, mana mungkin kita bisa dapat karomahnya. Yang berkahnya lah ya, kalau kita dekat orang yang hebat, orang yang kaya raya misalnya. Ya kalau kita butuh apa-apa, ya mungkin gampang ditolong. Tapi kalau kita nggak kenal, pinjam duit aja, mungkin nggak dikasih, apalagi secara cuma-cuma diberikan begitu saja. Ibaratnya seperti itu. Itulah fungsi dari wasilah. Gitu ya Pak ya. Ayo Pak Ketua DKM. Oh ya. Oh ini Ustaz. Ya Ustaz. Cerita sedikit tentang ziarah ke Mekah Ya. bersama komunitas Cirebon. Ketika kita dikaitkan dengan Mekah, dengan Ka'bah sebenarnya, ingat juga saudara kita sebenarnya usaha kita sedang berhaji di sana. Dan lebih teringat lagi, belum begitu lama kita melakukan Idul Adha. Yang menjadi keprihatinan saya sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang fakir, ini apa yang salah? Yang salah umatnya kah yang salah? Ada perbedaan, atau bulannya kah yang ada dua, mataharinya kah yang ada dua, terus buminya kan ada dua, padahal perbedaan disparitas antara Mekah dengan Jakarta, konon hanya 4 jam. Mungkin ada perbedaan di kalangan ulama yang menggunakan kaidah matlah sekitar 120 km selain. Dalam konteks mungkin bukan Idul Adha, itu bisa barangkali selain bisa dipergunakan, diterapkan. Tapi untuk Idul Adha ini ada konon yang saya dapatkan ada dalil khusus tentang tadi tentang Amir Mekah. Jadi untuk merujuk ada hadis tentang Amir Mekah jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah sejak kapan umat ini tidak seperti begini dan bagaimana solusinya? Itu adalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Ya, ibarat gini, kita mau ke Blok M Plaza dari Blok Pamula. Saya, Pak Yani, Ustaz Nurdin, sampai Yakub. Silahkan aja lepas titik kumpul kita di Blok M Plaza. Kira-kira. Pertama,
jalan yang akan dilalui kira-kira sama apa enggak? Oke. Ini disebut dengan kalau dalam bahasa kerennya epistemologi. Ada 4: cara, jalan, metode, dan sumber. Ini perbedaan yang 4 dalam rangka tahrijul ahkam, dalam rangka menetapkan hukum atau tatbikul. Caranya kita ke sana pasti beda-beda. Ya. Jalan yang kita tempuh pasti beda-beda. Metode yang kita lakukan beda-beda. Misalnya, nah kenapa perbedaan itu? Karena ada yang 4 sumber pengetahuannya beda. Misalnya, saya pakai mobil, saya lewatnya depan Ciputat, ya, terus Pasar Jumat, lurus Pondok Pinang, belok kanan, belok kanan, belok Pak Yani pakai mobil juga, tapi dari gerbang Pamulang 2 masuk tol, keluar Pondok Pinang, kemudian Pondok Indah, lurus belok kanan, rada dalam, belok Pak Yakub, mohon maaf karena mobilnya dipakai istri, pakainya Grab atau pakai taksi. Ditanya, Pak mau lewat mana? Terserah Bapak. Lewatnya Pontir, gitu ya, terus Ciputat, Pondok Cabe, belok kanan, terus masuk ke Cirebon, Fatmawati, terus oke. Pak Ketua DKM karena beliau tuh lebih senang pakai motor Harley gitu ya. Dari sini ke depan terus masuknya belok-belok gitu ya. Kemudian masuk lebih jauh ke Mampang, terus belok ke Blok. Nah, kenapa itu berbeda? Tujuannya sama. Sama-sama ingin ke Blok M Plaza. Itulah ya, adanya sebuah perbedaan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Dalam istilah istinbatul hukum, mengeluarkan hukum, para ulama tidak hanya di Indonesia, dari dulu pun berbeda. Sekarang di Indonesia itu, mohon maaf, ada ya, yang dikoordinir oleh pemerintah melalui MUI, Badan Hisab Ruqyah Indonesia, Badan BHRIN, Badan Hisab Ruqyah Indonesia. Itu terdiri atas ormas-ormas. Nah, metode yang dilakukan oleh mereka dalam rangka menetapkannya adalah awal bulan. Dalam rangka menetapkan awal bulan yang kuisialkan Ramadan, ya enggak? Syawal dan Dzulhijjah nih. Karena ada kaitan itu. Yang dipergunakan oleh mereka itu adalah ru'yah hilal, yakni melihat langsung, ya. Melihat langsung bulan hilal. Berapa derajat? Tadinya 2 derajat sudah disepakati, sudah masuk waktu, tapi sekarang di atas 3 derajat. Nah, kalau hilal itu tidak mungkin dilihat jauh-jauh hari, ya kan? Tidak mungkin dilihat jauh-jauh hari, tapi harus dilihat pas mendekati waktu, ya, di mana hilal atau bulan itu muncul di akhir bulan, perhitungan akhir bulan. Kalau belum muncul berarti dia belum masuk ke tanggal bulan yang baru. Gitu. Perhitungan bulan itu ya, dilakukan dalam rangka hadisnya meyakini secara ainul yakin bahwa iya secara mata, kasat mata sudah bisa terlihat. Gitu. Maka hasilnya ada yang umumnya misalnya yang dipakai oleh Muhammadiyah disebut dengan hisab. Hisab itu artinya hitung-hitungan falakiyah. Tidak perlu melihat lagi karena falakiyah juga hitung-hitungan itu juga merupakan ilmu dari Allah dan sah, juga sudah dilaksanakan berabad-abad yang lalu, termasuk penanggalan yang sampai sekian tahun ke depan, puluh tahun ke depan itu sudah bisa dihitung berdasarkan rumus hitungan falakiyah. Nah, Muhammadiyah
metode disebut dengan hisab, hitung-hitungan. Nah, ulama, jangankan ulama Indonesia, Imam Syafi'i pun nih, ya, Imam Syafi'i yang terkenal imam mazhab itu juga ketika dapat sumber yang berbeda, menghadapi kondisi masyarakat yang berbeda, mendapatkan menetapkan hukum yang berbeda untuk case yang sama, yang disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu ketika dia berada di Mesir dengan ketika dia berada di Irak, hukumnya beda tuh. Padahal satu persoalan, menetapkan hukum yang berbeda disebut qaul qadim qaul jadid. Itulah dalam rangka istinbatul ahkam. Nah, jelas kalau metodenya berbeda, ya, caranya berbeda, hasilnya kadang sama, kadang beda. Ternyata pada tahun ini beda hasilnya, ya, antara satu Syawal dengan satu Zulhijjah. Ternyata satu Ramadan beda, satu Syawal sama, satu Zulhijjahnya berbeda. Jadi perbedaan itu diakibatkan karena beda caranya, beda metodenya, beda jalan yang ditempuhnya, sehingga hasilnya pun berbeda. Itu secara umum seperti itu. Tidak hanya pada saat sekarang, ulama dulu pun termasuk Imam Syafi'i pun juga pernah menetapkan hukum yang berbeda atas kasus yang sama akibat adanya sumber yang diperolehnya banyak. Nah, kan ini ribut-ributnya kan hukum di Arafah. Ya. Masa di Arab lebih dulu, kita lebih belakangan, padahal secara waktu Arab lebih lambat 4 jam dibandingkan dengan Indonesia. Yes, kalau untuk waktu sholat ukurannya adalah matahari. Matahari itu terbitnya dari barat, dari timur, terbenamnya dari barat. Sehingga orang timur itu lebih dulu, orang barat lebih belakangan. Untuk penetapan awal waktu bulan, ya, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Zulhijjah, ukurannya adalah bukan matahari. Yang dilihat itu adalah bulan. Sehingga hukum itu bukan mengikuti puasa Arafah itu atau Zulhijjah itu, 10 Zulhijjah itu bukan standarnya hukum di Arafah, tapi tanggalnya, ya, puasa Arafah ya tanggal 9, meskipun ya matlahnya bulannya di Mekah itu sudah terlihat lebih dulu dibandingkan dengan Indonesia. Gitu. Jadi ukurannya bulan. Ketika bulan itu muncul, itu beda-beda antara satu tempat atau satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kebetulan karena ini Zulhijjah, ada yang namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu, ya, puasa Arafah itu bukan dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan hukum di Arafah, bukan, tapi berdasarkan tanggal, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9. Gitu. Jadi kalau di Arab sana melaksanakan ibadah haji hukumnya tanggal 9, ya, karena di sana lebih dulu tanggal 1-nya dibandingkan dengan di Indonesia. Ya nggak apa-apa, kita tanggal 9-nya itu puasa Arafah. Nah, kalau kita ingin mengikuti yang menggunakan metode ruqyah, kalau kita ingin menggunakan metode hilal, dipersilakan. Gitu. Jadi dua-dua boleh. Dua-dua ada dasarnya, ada sumbernya, ada gitu. Jangan jauh-jauh Ustaz Zainal, di rumah saya nih, di rumah saya. Karena istri saya itu sering lihat itu gitu. Lebih condong ke ahli hidayah. Ya mau silakan, ada sumbernya. Sama logikanya tadi, Pak, kita kan masa dilarang udah lebaran di kita doang. Jadi saya yakinnya tanggal 9 Zulhijjah itu hari Kamis, tanggal 10-nya hari Sabtu. Yang mau silakan, ada dasarnya, ada. Saya kasih referensinya, mau baca, silakan apa-apa. Saya kebetulan tugas khutbah gitu kan, dikasih
perintah Ustaz Nurdin, saya harus lakukan kalau perintah Ustaz Nurdin. Minta tolong, siap. Gitu. Hari Minggu, gitu. Masa 2 kali lebarannya kan tidak mungkin. Gitu. Jadi saya pun yakin, saya ikut mazhab pemerintah. Saya bilang istri, Mama harus konsisten. Nah, kalau yakin itu harus konsisten. Jangan ini pilih ini, yang ini pilih ini, yang ini pilih ini, gitu. Yang enak-enaknya. Jangan. Jadi sekarang ibadahnya kalau ada apa-apa ikut orang yang menggunakan metode ini. Ya kalau mazhab udah terserah aja lah gitu. Tapi mazhab itu kaitannya dengan metode. Gitu. Dalam imam mazhab itu yang terkenal itu ada 4. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu bisa dipetakan 2. Yang satu berbasis tekstual, yang satu berbasis kontekstual. Misal gini, hanya beda satu pemahaman terhadap satu soal. La yamassuhu illal mutahharin, jangan menyentuh kecuali orang yang suci. Nah, lamasa menyentuh. Ada ulama ahli fikih yang menafsirkan lamasa yang bersentuhan kulit ini. Kalau kita punya wudu, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal hukumnya. Kalau mau sholat wudu lagi. Mohon maaf, itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, ada juga yang menafsirkan lamasa itu ayat al-waqtu, yakni hubungan badan suami istri bersenggama. Itulah masa. Jadi kalau bersentuhan kulit gini itu nggak batal. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri bersetubuh itu baru batal. Tidak hanya wudu dulu ketika tidak hanya wudu tapi harus mandi junub. Ke Indonesia nyampe tuh Pak tuh perbedaan itu tuh sampai sekarang nih. Mohon maaf ya, nggak apa-apa. Ada ormas yang cenderung lebih mengikuti pendapat yang pertama, sehingga kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, mau suami istri mau orang lain batal wudu, ya mendengar gitu kan. Ada yang tidak bersentuhan, kalau hanya bersentuhan gini, laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Awal itu hanya satu tuh, hanya beda menafsirkan la yamassuhu illal mutahharu, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Awalnya itu mushaf, tapi kemudian menjadi salah satu kajian dari batal atau tidak batalnya wudu ketika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada ulama mazhab yang menafsirkan secara literal, tekstual, gitu ya. Lama saya bersentuhan kulit biasa, itu namanya tekstual, literal sesuai dengan arti teksnya. Ada yang konteksnya atau mana dalamnya. Lamasa di situ bukan sentuhan begitu, tapi ayat al-waqtu, yakni berhubungan badan antara suami istri. Nah, akibat beda menafsirkan itu tuh metodenya yang berbeda nih. Produk hukumnya pun, tatbikul ahkamnya pun, penetapan hukumnya pun berbeda. Boleh bersentuhan kulit antara laki-laki, ada yang tidak boleh. Artinya ada yang disebut batal, ada yang disebut tidak batal. Seperti itu. Boleh nggak perbedaan itu? Boleh. Nah, kalau sepanjang menyangkut metode, sepanjang menyangkut cara, itu boleh. Ada ucapan bijak, kullu ra'sin ra'in. Kepala sama rambut sama-sama hitam, tapi pikiran berbeda. Dan itu diperbolehkan sepanjang memang tujuannya sama. Sumbernya berbeda, yang dipakai hasilnya beda. Kunut, ada yang mengatakan kunut itu wajib, ada yang mengatakan kunut itu tidak boleh. Kenapa? Karena sumber hadis yang dipakainya beda. Sumber pengetahuannya berbeda-beda dari semuanya, gitu. Dari semuanya, sehingga penetapan hukumnya pun berbeda. Tapi ya, insya Allah masyarakat muslim kita sudah dewasa. Adanya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi salah satu yang menyebabkan konflik di antara umat. Insya Allah sudah biasa. Makanya kata Rasul, al-ikhtilaf
ikhtilafu rahmatun, perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Kita bisa memilih. Jadi kita tahu dasarnya dan kita yakin itu yang kita yakini kebenarannya, udah jalankan. Sepanjang misalnya masih berada dalam jalan atau koridornya ketentuan Allah dan Rasul. Itu saja. Enggak? Ya, sedikit pokoknya berada sedikit nggak apa ya Pak. Mungkin ada yang menunjuk soalnya. Itu hanya gini ya Pak. Apa? Jadi ini titipan pertanyaan dari teman. Kan kalau Quran itu mendengarkan orang membaca aja udah dapat pahala. Ya. Lagi membaca, terus membaca dan mengerti artinya, membaca mengerti artinya dan melaksanakan itu kan lebih sempurna lagi kan. Ya. Ini ada orang yang praktis aja Pak. Jadi baca Quran tapi terjemahannya aja. Kalau kita ngerti itu sudah masuk membaca Quran apa enggak itu? Itu aja. Ya. Bapak, Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Autentisitasnya Al-Quran itu berada di bacaannya. Kalau bacaannya bacaan Latinnya, bukan terjemahnya ya, Latinnya itu nggak apa-apa gitu. Kalau tidak bisa baca Arabnya. Tapi kalau hanya bahasa terjemahnya itu kita bukan baca Al-Quran, tapi baca terjemahan. Kalau terjemahan itu sudah bahasa lokal. Nah, kalau kita baca Latinnya Pak, gitu ya, baca alladzina, tapi kita tidak baca Arabnya, tapi baca Latinnya. Nah, itu masih baca Al-Quran yang berbahasa Arab, karena Al-Quran itu autentisitasnya itu ada di situ, bukan ada di terjemahnya. Kalau di terjemahnya Departemen Agama, terjemahnya ini, beda-beda Pak, beda-beda gitu. Apalagi tafsirnya beda-beda gitu. Tapi kalau bacaan hurufnya, makhrajil hurufnya, kalimatnya itu tidak mungkin berbeda antara satu kitab Al-Quran yang satu dan yang lain, sama tidak mungkin berbeda gitu. Jadi lebih baik kalau belum bisa lancar baca Latinnya gitu. Terjemahannya sih ngikutin aja nanti gitu. Lebih bagus baca Al-Qurannya, bukan baca terjemah. Ya. Baik, Bapak-bapak hadirin Allah, semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan bagi semuanya, dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sabiqun bil khairat biidznillah, dan insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama dengan doa majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.